Halo, selamat datang kembali di Nalaris. Pernah nggak sih Anda bayangin ada perang, ada konflik yang lokasinya itu ribuan kilometer dari rumah kita, tapi entah kenapa yang boncos malah portofolio investasi kita. Aneh kan? Pagi-pagi buka aplikasi, kok merah semua. Nah, hari ini kita akan jadi detektif. Kita bakal telusuri jejaknya dari satu percikan api di Timur Tengah sampai akhirnya jadi kebakaran besar di akun saham dan dompet kripto Anda. Kita akan bedah tuntas gimana ceritanya gelombang kejut dari sana itu bisa sampai ke pasar Indonesia. Ini bukan cuma sekedar berita luar negeri yang bisa kita skip, teman-teman. Ini tuh soal uang Anda, soal masa depan finansial kita semua. Memahami rantai kejadian ini adalah kunci. Kunci biar kita nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa nemuin celah dan strategi yang tepat di tengah badai. Jadi siap-siap ya, kita akan mulai perjalanan ini bareng-bareng. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Mungkin Anda pernah ngalamin, lagi santai-santai, nggak ada angin, nggak ada hujan, pas buka aplikasi investasi, tiba-tiba isinya merah semua. Langsung panik kan? Langsung mikir, ini ada apa lagi sih? Perasaan di Indonesia mana-mana aja. Nah, pertanyaan ini, perang ribuan kilometer jauhnya kenapa portofolio Anda yang merugi, ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Jawabannya sebetulnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Jawabannya adalah interkonektivitas. Di zaman sekarang ini semuanya itu nyambung. Dunia ini udah kayak jaring laba-laba raksasa. Ada getaran di satu sudut, pasti terasa sampai ke sudut lainnya. Nggak ada lagi yang namanya masalah lokal. Dan di sini, kita akan buktikan itu. Kita akan sambungin titik-titiknya, biar Anda nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi yang lebih penting, Anda ngerti kenapa ini bisa ngaruh ke kantong Anda. Baik, di bagian pertama ini, kita akan melacak efek domino yang luar biasa ini. Kita akan mulai dari ground zero, titik apinya, di sebuah jalur laut yang sangat strategis di Timur Tengah. Dari sana, kita akan ikuti jejaknya satu persatu, sampai kita bisa lihat dengan jelas gimana guncangan itu merambat ke pasar saham kita, ke pasar kripto, dan akhirnya, yaitu tadi, sampai ke kondisi finansial kita masing-masing. Udah siap? Yuk, kita mulai! Semua kekacauan ini, percikan apinya dimulai dari satu titik krusial. Coba bayangkan sebuah skenario, tanggal 28 Februari 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran udah sampai di puncaknya, udah panas banget. Dan eskalasi ini memicu satu langkah yang drastis, Selat Hormuz ditutup. Nah, bagi yang mungkin belum terlalu familiar, Selat Hormuz ini bukan sekedar jalur laut biasa. Ini adalah salah satu choke point atau titik sumbat paling vital di dunia. Anggap saja ini adalah gerbang tol utama untuk aliran energi global, terutama minyak. Jadi, ketika gerbang tol ini ditutup, meskipun cuma sementara, ya udah macet total. Seluruh sistem ekonomi dunia langsung merasakan sengatan pertamanya. Peristiwa inilah yang jadi pemicu awal dari semua gejolak yang kita lihat di pasar. Sekarang, biar kita semua kebayang segede apa masalahnya, lihat angka ini. 20%. Ya, sekitar 20% dari total perdagangan minyak dunia setiap harinya harus lewat Selat Hormuz yang sempit itu. Coba kita resapi angkanya. Itu artinya, 1 dari setiap 5 barel minyak yang dipakai di seluruh dunia, itu bergantung pada kelancaran jalur ini. Negara-negara industri raksasa seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, itu sangat bergantung pasokannya dari sini. Jadi bisa dibayangkan kan, pas jalur ini ditutup, pasar energi global itu langsung panik kuadrat. Pasokan tiba-tiba terancam, permintaan tetap tinggi, nah hukum ekonomi yang paling dasar pun langsung bekerja, barang langka, yang nyari banyak, ya harganya pasti meroket. Dan inilah hasilnya. Nggak perlu nunggu lama. Grafik ini nunjukin dengan jelas apa yang terjadi sesaat setelah krisis meletus. Harga minyak mentah Brent yang jadi patokan harga dunia itu langsung loncat. Pemerintah kita, di APBN 2026, itu bikin anggaran dengan asumsi harga minyak di kisaran $70 per barel. Ada mayam. Tapi karena krisis ini, harganya tiba-tiba terbang ke level $81,40 per barel. Bahkan sempat lebih tinggi lagi. Kenaikan lebih dari 10% dalam waktu super singkat ini bukan fluktuasi biasa. Ini adalah alarm bahaya yang nyaring bunyinya buat ekonomi global. Terus, ngaruhnya ke kita yang di Indonesia apa? Kok bisa harga minyak di luar sana bikin kita pusing? Nah, ini dia. Efeknya itu langsung dan sangat nyata, ancaman inflasi dan kenaikan harga BBM. Kenapa? Karena Indonesia ini posisinya adalah net importir minyak. Gampangnya, kita lebih banyak beli minyak dari luar daripada produksi sendiri. Jadi, setiap harga minyak dunia naik, beban anggaran negara kita juga ikut naik. Ada studi dari Celius yang bilang, harga minyak naik $1 aja, beban negara bisa nambah sekitar 10,3 triliun rupiah. Bayangin kalau naiknya lebih dari $10. Beban ini, pada akhirnya, ya mau nggak mau bisa diteruskan ke kita, masyarakat, dalam bentuk kenaikan harga BBM. Kalau BBM naik, ongkos transportasi naik, harga barang-barang kebutuhan pokok ikut naik. Inilah yang kita sebut efek domino inflasi.
Situasi ini bikin Bank Indonesia dan bank sentral di seluruh dunia ada di posisi yang sulit banget. Ibaratnya makan buah si malakama, maju kena, mundur kena. Di satu sisi, buat ngelawan inflasi, resep standarnya adalah naikin suku bunga. Tujuannya biar ekonomi sedikit dingin, biar orang ngerem belanja. Tapi, risikonya kalau suku bunga dinaikkan, pertumbuhan ekonomi bisa melambat, perusahaan susah ekspansi, bahkan bisa memicu stagflasi. Itu mimpi buruk ekonomi. Inflasi tinggi tapi ekonomi macet. Di sisi lain, kalau mereka milih buat nahan suku bunga demi ekonomi tetap tumbuh, risikonya inflasi bisa makin liar nggak terkendali, harga-harga bisa makin mahal. Ini pilihan yang susah banget, di mana setiap keputusan itu punya konsekuensi yang sangat besar. Oke, setelah kita paham gambaran besarnya, gambaran ekonomi makronya, sekarang kita zoom in. Kita lihat gimana para investor di pasar merespons semua ketidakpastian ini. Di bagian kedua, kita bakal bandingin reaksi dua arena investasi yang paling populer. Pasar kripto yang nggak pernah tidur 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan pasar saham kebanggaan kita, IHSG. Keduanya sama-sama kena guncangan, tapi cara mereka bereaksi, ceritanya, itu beda banget. Kita mulai dari Bitcoin. Kenapa? Karena pasar kripto ini nggak pernah tutup. Jadi dia yang pertama kali ngasih sinyal sentimen investor global. Lihat deh grafiknya. Pergerakannya liar banget, kayak roller coaster. Pas berita konflik lagi panas-panasnya di akhir pekan, harganya langsung anjlok ke $63.100. Tapi anehnya, pas masuk awal pekan, harganya justru terbang sampai $70.000 sebelum akhirnya stabil lagi. Gerakan liar ini nunjukin satu hal, pasar kripto ini sensitif banget sama berita. Ada dua kubu yang terbentuk. Kubu pertama panik dan langsung jual, takut resiko. Tapi kubu kedua justru malah borong. Mereka ngelihat Bitcoin sebagai aset safe haven, aset pelindung nilai yang gampang dicairkan dan dipindahin antar negara kalau situasi darurat. Fenomena ini disebut The Great Hedging. Nah, kutipan dari Pak Anthony Kusuma dari Indodax ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pasar sedang sangat headline driven. Artinya apa? Artinya pergerakan harga itu lagi nggak peduli sama fundamental atau teknologi. Yang penting adalah hari ini ada berita apa? Ada berita eskalasi konflik, harga bisa langsung anjlok dalam hitungan jam. Besoknya ada rumor gencatan senjata, harga bisa terbang lagi. Pasar jadi sangat emosional, sangat dikendalikan oleh sentimen sesaat. Inilah yang bikin volatilitasnya jadi tinggi banget. Sekarang kita pindah ke halaman sebelah, ke pasar saham kita. Kalau tadi pasar kripto itu kayak roller coaster, ada yang naik, ada yang turun, reaksi IHSG kita jauh lebih seragam, kompak terjun bebas. Di awal bulan Maret, IHSG itu anjlok sampai minus 2,8% dalam satu hari. Angka ini mungkin kedengarannya kecil, tapi percaya deh, di dunia pasar saham, penurunan segitu dalam sehari itu udah termasuk gempa bumi kecil. Ini setara dengan lenyapnya 222 poin. Penurunan sedalam ini langsung menghapus semua optimisme dan jadi sinyal kuat kalau investor lagi pada kabur dari aset-aset beresiko kayak saham. Tapi ada yang lebih bikin ngeri daripada sekedar angkanya yang turun. Coba lihat lebih dalam. Yang paling menonjol dari grafik ini adalah volume transaksinya yang melonjak gila-gilaan, jauh di atas rata-rata harian. Artinya apa? Ini bukan koreksi biasa. Ini adalah bukti adanya panic selling. Aksi jual massal yang didorong oleh kepanikan. Banyak banget orang yang jual saham mereka di waktu yang bersamaan. Ini adalah cerminan dari kepanikan kolektif. Investor, terutama kita-kita yang retail, jual bukan karena fundamental perusahaannya jelek, tapi murni karena rasa takut dan ketidakpastian yang menyebar kayak virus di pasar. Fenomena kepanikan kolektif ini membawa kita ke bagian selanjutnya, yang menurut saya paling menarik. Psikologi kita sebagai investor retail. Di tengah pasar yang lagi bergejolak, angka dan data itu memang penting. Tapi seringnya, keputusan kita itu lebih banyak digerakkan oleh emosi, oleh rasa takut dan serakah. Yuk, kita bedah. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita semua saat badai ini datang? Sebelum kita lanjut, coba deh kita refleksi sejenak. Jujur sama diri sendiri. Waktu Anda buka aplikasi investasi dan semua isinya merah, apa reaksi pertama Anda? Jantung langsung deg-degan, tangan gatel pengen langsung klik tombol jual biar kerugian nggak nambah? Atau sebaliknya, mata Anda malah berbinar-binar dan bilang, wah, diskon besar-besaran, waktunya belanja. Reaksi spontan Anda ini adalah cerminan dari profil risiko dan psikologi investasi Anda. Mengenalinya adalah langkah pertama jadi investor yang lebih bijak. Dari pantauan di berbagai grup dan komunitas investasi, kita bisa kelompokkan reaksi investor retail jadi 3 tipe utama. Pertama, ada kelompok izin off. Ini adalah tim yang bilang, udah pusing, nggak mau lihat aplikasi dulu seminggu. Mereka capek mental ngelihat portofolionya merah terus, jadi mereka milih lockout dari pasar buat sementara. Ini mekanisme pertahanan diri. Kedua ada pemburu support atau tim serok bawah. Nah, ini kebalikannya. Mereka justru semangat banget pas pasar merah. Motonya, waktunya belanja. Mereka aktif mencari harga diskon, berharap bisa dapat aset bagus di harga murah. Ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah korban FOMO atau panik.
Mereka ini yang jual asetnya bukan karena analisis, tapi karena ikut-ikutan panik lihat orang lain jual. Mereka takut kerugiannya makin dalam, akhirnya malah jual di harga paling bawah. Oke, kita udah paham masalahnya dari hulu ke hilir. Dari pemicu geopolitik, reaksi pasar, sampai ke psikologi kita sendiri. Terus, kita harus gimana? Masa pasrah aja? Tentu tidak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagian solusinya. Gimana caranya kita membangun benteng pertahanan, perisai, buat melindungi portofolio kita di tengah badai kayak gini. Disinilah bedanya antara investor yang reaktif dengan investor yang strategis. Pesan utamanya, tolong tanamkan ini baik-baik di kepala kita semua. Di saat pasar lagi kacau, musuh terbesar kita itu bukan bandar atau market maker. Musuh terbesar kita adalah emosi kita sendiri. Ini bukan waktunya buat ambil keputusan impulsif karena panik. Justru sebaliknya. Ini adalah waktunya untuk kembali ke rencana awal, untuk tetap tenang, dan yang paling penting dari semuanya, disiplin. Disiplin adalah satu-satunya perisai yang bisa melindungi kita dari irasionalitas pasar. Oke, para ahli umumnya menyarankan 4 langkah praktis ini. Pertama, diversifikasi aset. Ini prinsip paling dasar. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Sebarin investasi Anda ke berbagai jenis aset. Ada yang di saham, ada yang di kripto, mungkin ada di reksadana, atau emas. Jadi kalau satu sektor anjlok, yang lain bisa menahan. Portofolio Anda nggak langsung ambruk. Kedua, alokasi ke aset aman. Waktu badai datang, kita butuh pelampung. Pindahkan sebagian dana Anda ke aset yang lebih stabil. Di dunia kripto, pelampungnya itu bisa stablecoin kayak USDT yang nilainya ngikutin dolar AS, atau aset kripto berbasis emas kayak XAUT. Jadi sementara yang lain bergejolak, sebagian dana Anda aman. Di saham, ini bisa berarti pegang cash lebih banyak atau pindah ke saham defensif, saham perusahaan yang produknya tetap laku meski krisis, kayak makanan atau obat-obatan. Ketiga, terapkan dollar cost averaging atau DCA. Ini strategi paling ampuh buat ngelawan emosi. Daripada pusing nebak kapan harga paling murah, mending nabung rutin aja. Tiap bulan, di tanggal yang sama, investasikan jumlah uang yang sama, nggak peduli harga lagi naik atau turun. Cara ini bikin harga beli kita jadi rata-rata, dan yang paling penting, ngejauhin kita dari keputusan panik. Terakhir, keempat, dan ini yang paling krusial, lakukan riset Anda sendiri, atau do your own research, DYOR. Jangan pernah investasi cuma karena ikut-ikutan teman atau influencer. Pelajari apa yang Anda beli, pahami fundamentalnya. Jadi kalaupun harganya turun, Anda nggak akan panik, karena Anda percaya dengan investasi jangka panjang Anda. Jadi setelah kita bedah semuanya, pertanyaan terakhir ini kembali untuk Anda. Krisis dan gejolak pasar itu adalah siklus, itu pasti akan datang lagi. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, tapi bagaimana kita menghadapinya. Jadi Anda mau jadi investor seperti apa? Tipe yang reaktif, yang gampang terseret arus emosi dan kepanikan pasar, yang akhirnya sering jual rugi? Atau Anda mau jadi investor yang strategis, yang punya rencana, yang tetap tenang dan justru melihat kepanikan orang lain sebagai sebuah peluang? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Sebagai rangkuman singkat, ada 4 poin utama yang bisa kita bawa pulang hari ini. Pertama, dunia ini saling terhubung. Masalah di satu tempat bisa memicu efek domino ekonomi yang sampai ke dompet kita. Kedua, pasar yang berbeda seperti kripto dan saham punya karakteristik dan reaksi yang berbeda saat menghadapi guncangan. Ketiga, jangan pernah remehkan kekuatan emosi. Emosi adalah faktor terbesar yang mendorong keputusan investor retail. Dan yang terpenting, keempat, perisai terbaik kita adalah kombinasi 3 hal, disiplin, diversifikasi, dan riset yang mendalam. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Anda untuk menyimak pembahasan mendalam ini bersama kami di Nalaris. Kami sungguh berharap obrolan kita hari ini bisa memberikan Anda perspektif baru dan kerangka berpikir yang lebih kokoh dalam menghadapi pasar, baik di saat krisis maupun di saat tenang. Kalau Anda merasa pembahasan ini bermanfaat dan nambah wawasan, kami akan sangat berterima kasih kalau Anda mau mendukung channel kami. Caranya gampang banget, cukup tekan tombol like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa subscribe, plus nyalakan loncengnya biar kita bisa terus belajar bareng di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kalau Anda mau bagikan video ini ke teman-teman, kami lebih senang lagi. Oke, untuk menutup, sekarang giliran saya yang ingin mendengar pendapat Anda. Dari 4 strategi yang kita bahas tadi, diversifikasi, alokasi aset aman, DCA, atau riset mandiri, menurut pengalaman Anda, mana sih yang paling efektif untuk diterapkan dalam kondisi pasar yang lagi nggak menentu seperti sekarang? Atau mungkin Anda punya jurus jitu lainnya? Yuk kita mulai diskusinya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pembahasan Nalaris berikutnya.